berangkat ke dalam Land of Dawn untuk melihat keseruan dari match kedua kita hari ini antara RB Bopeng Esports melawan Alter Ego X. Masih bersama Villagy, di sini masih ada Aeterna dan juga masih ada Goni yang pasti bakal menemani kalian semua di rumah di dunia games waktu Indonesia bermain. Yes, benar banget. Kita akan melihat pertama kalinya Tamus jungler ya. Jadi benar, Tamusnya yang memegang Retribution. Jadi kita akan melihat apakah dia bisa bantu clearing atau ngebalance clearing antara Pakito jungler juga gitu ya. Ini Pakito ya atau bener ya, Tamus sama Pakito ya. Agak kepotong dikit. Iya, mohon maaf nggak kelihatan matanya ya. Ya, berarti ini bakal seru banget sih dan kalau ngomongin sustainability, dua-duanya punya sustain yang cukup menarik ya, kayak Inferno dari seorang Tamus, dan Tamus tuh sebenarnya hero yang sangat lemah ketemu sama magical damage. Iya. Sebenarnya nih kalau aku ngeliat satu sih, winning condition pertama dari RB Bopeng itu early gamenya mereka harus kontrol sih. Karena ingat, late gamenya ada Lunox, Tamus akan meleleh, Esmeralda akan meleleh, tadi sempat dimention juga. Yang berarti apa, mereka mau nggak mau harus kontrol early gamenya supaya snowball. Dan dari segi ekonomi harus dibikin jauh gitu dari RB Bopeng. Kita lihat eksekusinya. Yes. Iya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya agak enaknya nge-pick Lunox di sini juga ada gitu loh. Clear wave yang akan jauh lebih slow dibandingkan dengan seorang Kagura. Kagura dengan adanya Umbrella bakal enak banget untuk open dan juga cross movementnya. Tapi kalau Lunox Starlight Pulse, iya kan? Terus Chaos Assault, Starlight Pulse, itu kayak takes too long compared to dengan seorang Kagura sendiri, yang membuat rotasi dari RB Bopeng harusnya lebih early nih dari hero-heronya juga gitu loh. Entah itu dari Matilda, entah itu dari Hunter, untuk Darkblade masih Inferno sudah dibuka, masih ada Molten Side, tapi lihat di sana Big Boy benar-benar bisa mendapatkan Bot. Tapi selain juga harus kehilangan satu pemain Hunter, kan ini berhasil bisa retak gitu. Yes, benar. Satu persatu untuk saat ini, dan kita bisa melihat juga sudah ada pergerakan dari teman-teman RB terhadap Leo Murphy. Dan Leo Murphy karena tidak bisa kemana-mana untuk saat ini masih bisa untuk langsung di take down begitu saja. Dan Leo Murphy menjadi victim selanjutnya. Ini aku ada informasi nih. Apa tuh? Jadi kalau baca dari live chat, Alter Ego Esports-nya ngomong sendiri. Kobot yang tadi kita di roster baca itu sama dengan Yox, sama dengan Leo Murphy. Jadi Kobot itu Leo Murphy. Oh, beda name doang. Cuman iya nicknya gitu ya. Oke, terima kasih informasinya. Thank you infonya ya. Submitnya ternyata yang udah di beda ya nickname-nya ya, satu dengan yang lainnya ya. Oke. Tapi 2-1 kondisinya kali ini dalam Land of Dawn, dan kalau kita lihat dari sisinya Alter Ego X kali ini Pak Vitonya benar-benar harus coba untuk mencoba mem-pick off 1-2 hero sih mungkin dari sisi RB Bopeng Esports lainnya. Karena kalau dibiarkan bergerak kayaknya Beach Boy bakal dengan senang hati mencoba untuk mengganggu semua lane dengan adanya Molten Side, dengan adanya Inferno, dan rotasinya harusnya bakal cukup cepat juga dengan pergerakan dari seorang Tamus. Dan di sisi top lane-nya kali ini dari seorang Shizu masih mencoba untuk membuka vision demi visionnya, tapi Leo Murphy kayaknya agak sedikit ditahan-tahan sedikit ya, mencoba untuk ada 4 hero di sana, mencoba untuk memberikan gank terhadap teman-teman dari Alter Ego X sendiri. Saat kalau kita lihat perbedaan goalnya belum terlalu signifikan antara satu dengan yang lainnya, tapi ternyata di sisi top lane ini menjadi kunci utama setelah goal karena berhasil sedikit oleh RB Bopeng. Yes, kita bisa melihat juga objektif langsung diambil juga dari teman-teman RB Bopeng Esports. Jadi satu objektif sudah di kantong, dan kita juga melihat di sini bentar satu orang langsung di take down-nya, yang overturn terkena kepada 2 orang, dan ini dia damage yang begitu besar dari teman-teman RB Bopeng di sini. Tapi dia di belakang kita bisa melihat juga salah satu member juga langsung ke take down oleh teman-teman RB Bopeng, dan ini dia RB Bopeng dan juga Alter Ego Sabi Falling Star Moon langsung connect terhadap Mars. Tapi untuk saat ini Mars masih bisa kabur untuk saat ini, dan Zarkovic memilih untuk mundur. Gila, ini kalau ngeliat dari tim fight-nya sebenarnya luar biasa, di mana early game satu turret tadi menit 3 udah dihancurin dari teman-teman RB Bopeng. Tetapi Alter Ego X mereka mencari kompensasi. Lihat Ryzel-nya di geng lagi. Iya, bakal dive lagi kali ini dari seorang Ryzel. Tapi lihat sebelah sana Ryzel dengan sangat cepat dengan 3 hero melakukan rotasi. Tapi lainnya ingat, ini ada turtle yang bisa didapatkan lagi sama teman-teman dari Alter Ego X kali ini yang membantu untuk mengejar teman dari Bos. Tengah poin Samun masih center juga Leo Murphy mau lari ke arah mana kali ini dengan ada di Inferno dan seorang Beach Boy. Tapi lihat di sisi lain juga seorang Lunox
tidak bisa berbuat apapun kalau tim fighter rame-rame dari RB Bopeng Esports sendiri. Iya bener, agak susah ya masuknya. Dan kita kalau lihat dari KD Alien Murphy sendiri udah 0-3-1. Jadi dia udah ketiga kali nih ter-take down dari teman-teman RB Bopeng Esports. Dan sekarang kalau kita lihat dari sisi gold juga masih dipegang sama RB Bopeng. Dan kita akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Alter Ego Esports. Sudah ada rotation ke area bawah, di sini sudah ada pergerakan yang cukup agresif dari teman-teman Alter Ego, mengingatkan kembali kalau misalnya mereka 2 versus 4 nih, mereka harus tetap berhati-hati ketika rotasi. Iya betul. Dan jangan sampai Beach Boy ini kepecah celengannya sama core dari Alter Ego X. Sampai Falling Star mau dibuka di area tengah kali ini hanya untuk mengganggu teman-teman dari Alter Ego X sendiri. Sedangkan Mars masih mencoba untuk berfokus ke arah turret. Tapi sayang sekali memang sini backup yang dilakukan sama RB Bopeng cukup cepat. Pecahnya celengan dari Beach Boy ini swingnya bisa 200 gold loh per satu hero tershutdown doang loh. Dengan dari 4 kali mega kill berarti di sini dipegang sama seorang Beach Boy sejauh ini. Dan itu bakal menjadi swing yang penting buat teman-teman dari Alter Ego X karena at least ketika war next-nya mereka bakal bisa punya advantage. Tapi mereka berarti harus punya entah itu Necklace of Durance, Dominance Ice yang sekarang sudah diselesaikan nih ternyata sama seorang Monster ya. Iya bener banget. Dan sekarang kalau kita lihat juga dari sisi gold sebenarnya Alter Ego Esports tadi leading dan udah mulai ke catch up nih. Tapi kita bisa lihat Falling Star Moon terhadap area mid. Tapi di sini masih ada ultimate dari seorang Lunox. Masih bisa kabur untuk saat ini dan bisa tidak ter-take off. Dan lihat rotasi dari teman RB Bopeng. Mereka rotation 5. Kayaknya mereka mencari team fight nih. Iya, masih mencoba untuk mencari team fight lagi ya. Tapi lihat lagi di sebelah depan kali Corner Park Memory dipaksa untuk dibuka. Mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari RB Bopeng. Tapi lihat, justru seorang Monsters yang berhasil di shutdown. Dan teman-teman dari RB Bopeng mencoba untuk menginvasi jungle dari Alter Ego X. Tapi lihat di sisi depan kali dari seorang Esmeralda masih mencoba untuk berdansa, waltz, salsa. Tapi ternyata dari seorang Pakuito berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan turret di sisi top lane ini juga agak sedikit terancam. Masih guiding win ke arah depan. Beach Boy berhasil dapetin 1 turret di arah tengah bawah kali ini, tapi di sisi top lane-nya kayaknya agak sedikit susah karena memang tinggal 1 hembusan nafas terakhir untuk turretnya. Iya bener banget. Jadi untuk saat ini sebenarnya winning conditions dari kedua tim tuh gimana sih Goni? Kalau misalkan winning condition ya, tadi gue udah bilang Alter Ego harus nahan early-nya. Yang penting mereka power spike-nya mid game ke arah late game. Jadi yang dilakukan RB Bopeng, cari team fight, cari objektif, dan lihat bahkan teman-teman dari Alter Ego tidak bisa berbuat banyak gitu. Oke, langsung di-all-in lagi. Iya, masih coba untuk di circling eagle. Tapi emang kalau misalnya kita berhadapan dengan seorang glue, paling enak adalah bawa ke turret. Dia itu udah paling enak banget gitu loh. Itu udah pasti dari seorang glue-nya bakal melepas. Cabut. Dia punya split-splitnya juga. Tapi seperti yang aku bahas kali ini, Beach Boy akhirnya berhasil pecah telur. Kali ini satu shutdown-nya terjadi terhadap seorang Beach Boy. Tapi sayang sekali yang berhasil dapetin adalah seorang Rafaela. Yang sebenarnya swingnya jadi lebih gede karena seorang Rafaela sendiri. Mungkin dia jadi bisa untuk keep up ya masalah itemization juga. Berharap dia segera bisa untuk mendapatkan ke arah Necklace of Durance supaya teman-teman dari RB Bopeng Esports gak senyaman itu. Ini punya 3 hero sih, makanya mereka jadi nyaman banget dengan adanya Matilda, guiding winnya kalau pakai favor, dia pakai favor blessing harusnya kayak itu. Ya, dia pakai favor, terus ada Thomas juga, terus ada juga seorang Esmeralda, dan 3-tiganya sih enak banget. Apalagi Esmeralda bakal gerak ke arah Oracle. Iya, ini kalau ngeliat dari item Gold Clint-nya juga langsung agresif banget. Udah ada true damage dari Endless Battle dan langsung gak pakai lama, langsung Malefic Roar. Sementara Brody agak defensif. Tadi satu-satunya item yang attack cuman BOD, sementara dia langsung bergerak kayaknya ke arah Brute Force. Jadi mereka abang dari Alter Ego, mereka mau main sustain, nyari mid ke late. Sementara RB Bopeng mau main early secepat mungkin. Mereka mau nge-end the game. Iya. Dengan adanya Malefic Roar juga di sini ngebantu banget ya. Glue-nya tuh bakal jauh lebih lembek lah istilahnya ya, Eterna ya. Jadi bakal jauh lebih cepat untuk di shutdown dari sisinya Alter Ego X sendiri. Iya benar banget. Dan kita juga udah bisa melihat ada rotasi yang agresif juga dari teman-teman RB Bopeng Esports. Dia berusaha untuk nge-pick off ke arah Paquito. Tapi untuk saat ini masih belum, karena kayaknya mungkin dari teman-teman RB Bopeng mereka berusaha untuk nge-put pressure di ketiga lane-nya supaya mereka bisa mendapatkan objektif selanjutnya yaitu Lord. Dan sekarang sudah ada pergerakan dikit di area Lord juga. Dan sini Dominance Ice sebenarnya sudah digunakan oleh Beach Boy. Jadi dia berusaha untuk nge-counter adanya regeneration dari teman-teman Alter Ego X. Jadi dia nggak full damage ya untuk itemization-nya dia sendiri. Betul. Tapi cuma nyicil aja, kayak cuma ngebait aja karena teman-teman dari Alter Ego X sendiri supaya terpancing ke arah sana. Mereka mau paksa untuk team fight lagi. Ingat, ini mereka banyak banget resource yang kalau misalnya ke waste sekarang, ini Lordnya bakal bisa untuk dijadikan advantage buat teman-teman yang tidak terlalu banyak mengeluarkan resource atau memang cooldown resource-nya tidak terlalu tinggi.
Lihat di sisi depan kali ini dari seorang Moonsters hanya untuk open saja terlebih dahulu. Lunox yang kita harapkan punya power yang cukup besar sampai saat ini memang agak sedikit susah karena Lunox itu benar-benar harus punya posisi yang bagus, di sisi lain juga harus punya item yang cukup. Clock of Destiny, Lightning Trunkion dan juga Divine Glaive, 3 item wajib mesti kudu ada dari seorang Lunox. Bener-bener banget. Dan Apalagi Azure tuh yang ada wajib kudu mesti apalagi. udah benar-benar banyak ya. Kurang lengkap. Apa lagi nih? Itu semuanya harus digabung. Jadinya apa tuh? Wow, cilep. Gila, keren banget sih gue. Keren banget gue nih. Keren Ini banget. Gio yang keren teman-teman ya, jangan lupa Gio yang keren. Tapi ya mungkin karena impact dari Lunox sendiri belum bisa berasa karena setiap kali dia berusaha untuk nge-put pressure, adanya Kagura yang bisa nge-burst dia secepat itu juga. Emang agak susah sih Lunoxnya karena dia kalah range sama Kaguranya. Belum lagi kalau misalnya ada Mas Yoda, ya kan, yang dari Soulbloom, dari Circle Eagle, dia kan mengincar. Memang jadi sekarang Lunox kayak nyari posisi dan nyari momen. Kapan Benar. saya bisa lompat dalam mereka Castle dan juga dan kali ini mereka akhirnya memaksa fight di arah tengah, nggak ingin bergerak ke arah left lagi, dipanggil sedikit dan tadi di bawah pasti untuk melakukan gerakan yang sangat bijak biar bisa ke depan. Ini bakal 4 kesempatan gratis di bawahnya juga. Kali ini dari seorang Beat Boy tidak bisa mengejar siapapun dari Alter Ego X Daka dari seorang Moonsters. Berarti betul-betul hadir dari seorang Clean dan di bawah ternyata dari seorang Darkovic. Berarti disiapkan oleh seorang Lunox dan dari seorang Moonster masih mencoba untuk lari kabur ke arah mana? Flame shot terjadi kali ini Moonster masih menggunakan speed ternyata belum ada sama sekali yang datang tengahnya. Berhasil hilang dan bahkan dari seorang Rusi masih dikejar kamar masih pada depan kali siapnya masih ada knockout track rata masih mencoba untuk Bearflick hingga ke arah depan dipaksa untuk fight lagi kali ini tapi turret satu mulai hilang ke Brilliance of Order jadikan offensive movement oleh seorang Lunox tapi jabnya kena dan killing spree untuk seorang Mars kali dan Suyu mau kemana lagi satu gerakan manja dan Kagura malah terkena jebakan Batman di sana 3 harus hilang dari sisi RB Bopeng Esports. 3 tuker 1 untuk saat ini dan RB Bopeng Esports mereka benar-benar rugi banget karena kalau kita lihat tadi sebenarnya teman-teman dari Alter Ego Esports seorang Glue-nya itu mampu nge-buy time sebanyak banget itu di mana teman-teman dari Alter Ego yang lain mereka bisa mendapatkan banyak objektif di mid di bawah dan sekarang mereka juga sudah bisa mendapatkan Lord dengan segampang itu. Iya. Cukup menarik. Jadi benar-benar tadi yang situasinya cukup imbang. Sekarang lihat ekonominya hampir 5.000 dari Alter Ego X. Sekarang kalau ngelihat dari itemnya pun mereka udah siap. Divine Glaive udah dipegang Lunox, yang berarti apa? Udah siap banget ngasih damage tadi aja. Bahkan Brilliance of Order-nya juga ofensif, yang berarti dia udah pede. Gue udah pede untuk memberikan damage output yang bisa menembakkan satu pemain dari RB Bopeng. Sekarang dengan adanya Lord yang belum di-enhance, kita lihat offense dan defense dari kedua tim. Tapi untuk saat ini kalau kita lihat dari komposisi RB Bopeng harusnya sebenarnya masih bisa nahan sih karena mereka memiliki high ground dari seorang Kaguranya juga dan dipanggil lagi dengan adanya Clint dan juga ada seorang Esmeralda untuk bisa nahan badan dan tuh kita lihat aja posisi dari seorang Esmeralda dia langsung bisa ke depan tapi ternyata 2 inhibitor turret harus langsung dihancurkan begitu saja dan Mars dia dalam situasi 3v1 situation dia masih bisa kabur untuk saat ini dan Sarkovic dengan begitu hebatnya bisa volley sama connect terhadap 4 orang di bagian depan dan di sini kita bisa melihat Glue menjadi sasaran yang berikutnya. Dia tidak bisa kabur untuk saat ini karena ada Beach Boy di area depan tapi kita bisa melihat juga sudah ada banyak banget damage yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman Alter Ego Esports sehingga 3 orang harus ditumbangkan. Gila, 3 member sudah hilang dan bahkan 2 inhibitor juga hancur. Tampaknya Alter Ego X akan end the game di sini Kak, karena lihat clearing wave-nya akan datang. Gila. Kali ini berhasil diambil oleh Alter Ego X dengan sangat baik. Mereka berhasil memenangkan match kedua dengan sebenarnya pertarungan